Shalom saudaraku yang berbahagia. Semoga kita senantiasa dalam lindungan dan berkat Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 21 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Sebelum kita merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala anugerah-Mu bagi kami, tak henti-hentinya pertolongan-Mu bagi setiap kami. Tuhan, tolong dan pimpin kami untuk merenungkan bagian firman-Mu ini, dalam nama Yesus. Amin. Kisah Para Rasul 21 ayat 15 sampai dengan 20. Demikian firman Tuhan. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya, pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu, mereka semua memuliakan Allah. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya, dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat." Saudaraku yang berbahagia, tema yang kita renungkan pagi hari ini, biarlah setiap orang memuliakan Tuhan. Kebanyakan dari kita mungkin sering mengumbar semua kehebatan dan keberhasilan masing-masing. Bisa saja itu bertujuan agar dipuji atau diakui oleh orang lain. Kita mungkin bangga mendengar segala pujian terhadap diri sendiri, dan mungkin terbuai dan melayang dibuat oleh pujian tersebut. Namun, kalau kita perhatikan, saudara, Paulus sangat berbeda. Ketika berkunjung ke Yerusalem, dia memang menceritakan kepada mereka tentang keberhasilannya memberitakan Injil. Namun dia tidak mengumbar apa yang sudah dilakukannya supaya Injil diterima. Sebaliknya, dia dengan rendah hati menceritakan secara terperinci tentang karya Tuhan melalui pelayanannya, sehingga mereka yang mendengarkan memuji serta memuliakan Allah. Tidak hanya kabar baik yang didengar oleh orang-orang Yahudi tentang Paulus, namun mereka juga mendengar kabar yang kurang baik. Nah, Alkitab tidak menjelaskan dari mana sumber kabar yang kurang baik tersebut. Namun saudaraku, nampaknya kabar tersebut sangat berpengaruh terhadap nama baik Paulus. Oleh sebab itu, para penatua jemaat memberi nasihat serta meminta melakukan pentahiran. Nah, Paulus sendiri bersedia melakukan pentahiran. Namun perlu diketahui bahwa itu dilakukannya bukan supaya nama baiknya dibersihkan. Akan tetapi dia melakukan itu demi persatuan dan keutuhan jemaat Tuhan. Saudaraku, sikap Paulus ini sangat patut diteladani. Dia tidak berusaha agar dipuji jemaat melalui pelayanannya.
Semua itu dilakukannya supaya jemaat mengagungkan Tuhan atas segala karyanya lewat pelayanannya. Dia menunjukkan bahwa dirinya hanyalah alat di tangan Tuhan untuk tugas memberitakan Injil. Karena itu, saudara, kita perlu meneladani Paulus, belajar membiasakan diri memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Kita fokus pada karyanya, bukan pada kebaikan-kebaikan kita kepada orang lain. Dengan begitu, maka orang akan memuliakan Tuhan dan bukan memuliakan diri sendiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pakailah kami menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Amin.